Selamat datang di Bijaks News, Jumat 11 Oktober 2024 bersama saya, Richard. Tenaga kerja Indonesia ilegal yang akan diselundupkan berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi Pelabuhan Batam. Petugas menemukan 3 tenaga kerja Indonesia atau TKI tanpa dokumen resmi dalam penangkapan tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menangkap 5 tersangka kasus penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI ilegal ke Malaysia. Satu dari tersangka penyelundup PMI ilegal ke negeri jiran itu adalah warga negara Malaysia, ZA 43 tahun. 4 tersangka lain yang ditangkap, perempuan YU 47 tahun, NS 46 tahun, RC 41 tahun, dan pria NW 30 tahun. Penyelundupan TKI ilegal bisa dijadikan jalur perdagangan manusia juga tidak ditertibkan. Namun penertiban hal tersebut membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang berwenang, namun terlihat dalam kejahatan tersebut. Hakim sakit, putusan ditunda. Pembacaan putusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 dengan tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU Republik Indonesia harus ditunda. Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam kondisi tidak sehat sehingga jadwal ditunda selama 2 pekan ke depan. Putusan ditunda sampai tanggal 24 Oktober disebabkan Ketua Majelis sakit, ujar kuasa hukum PDIP Gayus Lumbun saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis Kamis 10 Oktober kemarin. Tetapi, apa yang terjadi jika pada tanggal 24 Oktober mendatang, Hakim memutuskan bahwa tergugat bersalah tentang penetapan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024. Apakah hal tersebut akan menggagalkan pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024? Artis cantik terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh suami. Sandra Dewi hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk dengan terdakwa Harvey Mois pada Kamis 10 Oktober kemarin. Sandra Dewi menegaskan 2 apartemen miliknya yang disita oleh Kejaksaan Agung merupakan sebagai brand ambasador dan Direktur Komunikasi PT Paramount Serpong. Pernyataannya untuk membantah tudingan jaksa yang menganggap apartemen tersebut merupakan hasil cuci uang dari Harvey Mois selaku suaminya. Dalam sidang, Sandra Dewi menjelaskan tentang penghasilannya sebagai artis sejak 2004. Aset-asetnya termasuk apartemen dan deposito hasil kerja kerasnya. Ia menegaskan bahwa seluruh tabungan dan asetnya berasal dari penghasilannya sendiri, tanpa aliran dari suaminya, Harvey Mois. Sandra Dewi juga menolak memberikan cincin tunangan dan cincin kawinnya saat jaksa berusaha menyitanya. Sandra menyebut cincin tersebut sakral dan tidak terbukti berasal dari hasil korupsi. Di lain sisi, mungkin saja banyak para istri yang saat ini sedang menikmati kekayaan dari hasil korupsi sang suami, namun saja belum tercium. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.